Selamat pagi Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Salam Sensia et Laborem. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 11 dengan perikop Bait Allah akan diruntuhkan. Namun sebelum kita memulai dengan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dahulu supaya pembacaan Injil dan perenungannya semuanya di dalam tuntunan Roh Kudus semata. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kudus, selamat pagi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas istirahat semalam, atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan sebelum memulai kegiatan kami pada pagi hari ini, izinkanlah kami membaca firman-Mu, merenungkannya untuk bekal bagi kami dalam melaksanakan tugas-tugas duniawi yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus yang menaungi hati, jiwa, roh, mulut, bibir kami, agar apa yang kami sampaikan dari Roh Kudus semata. Singkirkanlah segala kuasa jahat yang ada di sekitar kami, yang terutama ada di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan membaca Injil suci-Mu pada pagi hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil suci pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengetahui bahwa kita diberi panca indera dan budi pekerti oleh Allah, sehingga kita sering menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang terindera, baik itu dari mata, telinga, lidah, bibir maupun penciuman. Dan kita melihat kejadian-kejadian di sekitar kita dengan mata dan pendengaran kita, terutama mata yang sering mengecoh kita dalam menilai sesuatu. Tuhan Yesus menegaskan bahwa segala sesuatu yang nampak akan lenyap. Dan kita melihat segala sesuatu yang nampak akan dinilai sebagai baik dan buruk, sukses, tidak sukses, kaya, miskin,
dan sebagainya. Kita sering melihat seseorang posting di statusnya, membawa barang-barang mewah, berada di mana, makan di mana, dan banyak lagi. Dan semuanya itu menunjukkan, ini loh aku, punya ini dan itu, bisa beli ini dan itu, bisa pergi ke sana kemari. Itulah manusia yang menilai segala sesuatu dari apa yang dia lihat. Hal demikian bisa membuat orang kagum, berdecak kagum. Bisa juga menjadi batu sandungan bagi orang lain sehingga menilai negatif. Kristus seringkali menilai segala sesuatu tidak dari apa yang kita lihat. Namun kita sebagai manusia menilai segala sesuatu dari apa yang kita lihat. Demikian juga bangsa Israel saat itu yang sangat mengagumi keindahan bait Allah. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa apa yang dilihat oleh mata suatu saat akan hancur dan lenyap. Hal-hal yang bersifat duniawi akan hilang. Yang tersisa adalah hal-hal yang bersifat rohani. Di antaranya hal yang bersifat rohani adalah iman kita. Apakah iman seseorang juga dapat dilihat dari apa yang dilihat manusia, dinilai dari apa yang dilihat manusia? Misalnya dalam hal kerohanian, hubungan dengan Tuhan diukur melalui rajin mengikuti ibadah, mengikuti misa, aktif kegiatan di gereja, dan segala sesuatu aktivitas kerohanian yang kelihatan. Apakah semua itu menunjukkan iman seseorang? Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dunia akan lenyap dan yang tersisa adalah hal yang bersifat rohani, yaitu iman yang menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karenanya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kehidupan rohani kita mewarnai kehidupan duniawi kita? Inilah yang Tuhan Yesus kehendaki. Janganlah kita indah hanya pada kulitnya saja, tetapi kehidupan kita sehari-hari tidak mencerminkan iman kita. Tuhan lebih menekankan pada kehidupan rohani yang sifatnya kekal. Oleh karenanya, marilah kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, sehingga kehidupan rohani kita berkenan di hadapan Allah. Karena itulah kehidupan kekal yang akan kita hadapi. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Kiranya ini akan membekali kita untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kehidupan rohani kita yang baik di mata Tuhan akan menjiwai kehidupan duniawi kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.